Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Ramaya Arini. Saya dari kelas 12 Akuntansi 1, spesialisasi pajak 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai PPN dan PPNBM. Selanjutnya ada subpokok materi yang akan dibahas di dalam PPT ini. Yang pertama yaitu mengenai dasar-dasar PPN dan PPNBM. Yang kedua, mengenai pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketiga, mengenai objek PPN dan PPNBM. Yang keempat, mengenai tarif dan dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Selanjutnya yaitu yang kelima mengenai jenis-jenis dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Yang keenam mengenai faktor pajak PPN dan PPNBM. Yang ketujuh penghitungan PPN dan PPNBM. Dan yang kedelapan mengenai SPT masa PPN dan PPNBM. Materi yang pertama yaitu mengenai dasar-dasar PPN dan PPNBM. Apa itu PPN? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi PPN. Fungsi PPN yang pertama yaitu untuk perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak. Maksudnya adalah sebagai perhitungan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, atau justru dapat diajukan sebagai kompensasi kelebihan pembayaran PPN. Yang kedua yaitu sebagai fungsi anggaran, yaitu digunakan untuk membiayai negara. Yang ketiga, sebagai fungsi regulasi pemerintah, yaitu untuk menekan importasi guna meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar dalam negeri. Yang keempat, sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara, berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, seperti menekan inflasi dan lainnya. Yang kelima adalah sebagai fungsi pembiayaan negara, salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan dan lainnya. Apa itu PPNBM? PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. PPNBM dikategorikan sebagai pajak pusat, pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu fungsi PPNBM. Fungsi yang pertama adalah sebagai penyeimbang pembebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. Yang kedua, sebagai pengendali konsumsi BKP barang mewah. Yang ketiga, sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah. Yang keempat, PPNBM berkontribusi terhadap penerimaan negara. Submateri yang kedua yaitu mengenai pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP.
Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP-PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP-PPN adalah pengusaha pribadi atau perorangan maupun pengusaha badan yang melakukan kegiatan berupa penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dikenai atau dibebankan pajak dan telah dikukuhkan berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila mendapat pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha atau perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada kewajiban pengusaha kena pajak PPN. Kewajiban yang pertama yaitu melakukan pemungutan PPN yang terutang. Yang kedua, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yang ketiga, melaporkan PPN yang masih terutang. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP PPNBM. Pengusaha kena pajak atau PKP PPNBM adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha JKP, atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Contoh PKP PPNBM. Yang pertama yaitu pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. Yang kedua, pengusaha real estate, importir, dan indentor. Yang ketiga, pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Dan yang terakhir yaitu pemegang hak paten dan merek dagang. Selanjutnya, apa saja sih kewajiban pengusaha kena pajak atau PKP PPNBM? Kewajiban yang pertama yaitu melakukan pemungutan PPNBM yang terutang. Yang kedua, menyetorkan PPNBM yang terutang. Dan yang ketiga, melaporkan PPNBM yang masih terutang. Submateri yang ketiga yaitu mengenai objek PPN dan PPNBM. Objek PPN. Penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP dan atau pemanfaatan JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP dan atau JKP. Yang keempat, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Yang kelima, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Selanjutnya yaitu barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Lalu, barang yang tidak dikenai PPN atau non-BKP. Yang pertama ada barang hasil pertambangan atau pengeboran. Contohnya minyak mentah,
asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Yang kedua, barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Yang keempat, uang dan emas batangan. Selanjutnya yaitu jasa kena pajak atau JKP. Jasa kena pajak merupakan daftar jasa atau layanan yang dikenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu, jasa yang tidak dikenai PPN atau non-JKP terdiri dari jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering. Selanjutnya yaitu mengenai objek PPNBM. Yang pertama yaitu objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang keempat, objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Selanjutnya, barang yang dikenakan PPNBM. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Yang kedua, kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, dan sejenisnya. Yang ketiga, kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang keempat, kelompok balon udara. Yang kelima, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Yang keenam, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Submateri yang keempat yaitu mengenai tarif dan dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Tarif PPN sesuai pasal 7 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Tarif khusus PPN ekspor sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum. Tarif PPN sebesar 11% berlaku mulai tanggal 1 April tahun 2022 dan tarif PPN sebesar 12% paling lambat diberlakukan tanggal 1 Januari tahun 2025. Selanjutnya ada tarif khusus. Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu. Diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%,
2% atau 3% dari peredaran usaha. Selanjutnya yaitu tarif PPNBM. Tarif PPNBM paling rendah adalah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Tarif 10%, kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Tarif sebesar 12% terdiri dari kendaraan bermotor kategori tertentu, seperti alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang lainnya. Tarif sebesar 25%, seperti kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Misalnya kombi, pick-up, dan minibus. Tarif sebesar 35%. Seperti minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah sebesar 0%. Dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Dasar pengenaan pajak adalah digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Submateri yang kelima yaitu mengenai jenis-jenis dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Jenis-jenis dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Yang pertama, harga jual. Semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua yaitu penggantian. Maksudnya, semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian juga termasuk nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya yang dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Yang ketiga yaitu nilai impor. Maksudnya, nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, nilai ekspor, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima, nilai lain, yaitu nilai untuk menjamin rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Submateri yang keenam yaitu mengenai faktur pajak PPN dan PPNBM. Apa itu faktur pajak? Ya, faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP, pada saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP, pada saat penerimaan pembayaran termin, pada saat lain yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak,
Untuk setiap penyerahan jasa kena pajak, untuk setiap ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan untuk setiap ekspor jasa kena pajak. Lalu, apa saja sih fungsi faktur pajak? Fungsi faktur pajak yang pertama yaitu sebagai bukti pemungutan pajak yang sah. Yang kedua, sebagai bukti pembayaran pajak masuk dan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Yang ketiga, sebagai data bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengecekan atas berbagai transaksi yang dilakukan oleh PKP. Kemudian, apa saja sih jenis faktur pajak? Jenis faktur pajak yang pertama adalah faktur pajak standar, yaitu jenis faktur yang diterbitkan oleh PKP dalam kertas ukuran kuarto. Selanjutnya, faktur pajak gabungan. Faktur pajak ini dibuat PKP yang melakukan transaksi lebih dari satu kali kepada pihak yang sama dalam 1 bulan. Selanjutnya, ada faktur pajak sederhana, yaitu bukti pungutan pajak oleh PKP yang menyerahkan atau menerima BKP atau JKP secara eceran. Contohnya, seperti bon kontan atau invoice. Kemudian ada jenis faktur pajak berdasarkan faktur pajak tersebut dibuat. Yang pertama yaitu ada faktur pajak pengeluaran, yaitu faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP saat melakukan penjualan BKP atau JKP. Yang kedua, ada faktur pajak masukan, yaitu faktur pajak yang diterima oleh PKP saat melakukan pembelian BKP atau JKP dari PKP lainnya. Yang ketiga yaitu ada faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti atas faktur pajak sebelumnya yang terdapat kesalahan data. Yang keempat, ada faktur pajak gabungan, yaitu faktur pajak yang diterbitkan PKP yang mencakup seluruh penjualan dalam 1 bulan kepada pembeli BKP atau JKP. Yang kelima yaitu ada faktur pajak digunggung, yaitu faktur pajak yang dibuat tanpa identitas pembeli dan penjual karena diterbitkan oleh pengusaha eceran. Yang keenam, ada faktur pajak cacat, yaitu faktur pajak yang terdapat kesalahan di dalam proses pembuatannya yang meliputi kesalahan data atau kesalahan pengisian kode dan nomor seri. Selanjutnya ada faktur pajak batal, yaitu faktur pajak yang dibatalkan karena terjadi pembatalan transaksi yang melibatkan pembeli dan penjual. Berikut adalah contoh faktur pajak. Selanjutnya ada submateri yang ketujuh mengenai penghitungan PPN dan PPNBM. Berikut adalah contoh soalnya. PT Akiatsu merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PT A juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang akan dihasilkannya. PT Akiatsu membayar PPNBM atas perolehan AC tersebut senilai Rp500.000. Apabila tarif PPNBM yang berlaku atas mobil tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 adalah sebesar 20%. Hitunglah berapa besaran PPN dan PPNBM yang seharusnya dibayar oleh PT Akiatsu bila harga produksi mobil adalah sebesar Rp200.000.000 dan keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp50.000.000.
Berikut pembahasan soalnya. Harga jual mobil tersebut adalah sebagai berikut. Harga jual sebesar 200 juta, ditambah 50 juta ditambah 500 ribu. Jadi harga jualnya sebesar 250 juta 500 ribu. Dan bila harga jual telah diketahui sebesar 250 juta 500 ribu rupiah, maka pajak terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut adalah untuk PPN terutang, yaitu rumusnya tarif PPN dikalikan dengan DPP. Tarif PPN-nya sebesar 10% dikalikan dengan DPP-nya sebesar 250 juta 500 ribu rupiah. Maka PPN terutangnya adalah sebesar 25 juta 50 ribu rupiah. Selanjutnya yaitu PPNBM terutang. Rumusnya adalah tarif PPNBM dikalikan dengan DPP. Tarif PPNBM-nya sebesar 20% dan DPP-nya sebesar 250 juta 500 ribu rupiah. Maka besar PPNBM terutangnya yaitu sekitar 50 juta 100 ribu rupiah. Submateri yang ke-8 yaitu mengenai SPT masa PPN dan PPNBM. SPT masa PPN merupakan formulir yang digunakan wajib pajak, pengusaha kena pajak atau PKP untuk melaporkan penghitungan pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang. SPT masa PPNBM yaitu formulir yang digunakan wajib pajak, pengusaha kena pajak atau PKP untuk melaporkan penghitungan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang terutang. Fungsi dari SPT masa PPN dan PPNBM. Yang pertama, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak. Yang kedua, untuk melaporkan harta dan kewajiban. Yang ketiga, untuk melaporkan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Selanjutnya yaitu SPT masa PPN dan PPNBM harus dilapor setiap bulannya. Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir, yaitu tanggal 30 atau tanggal 31 bulan berikutnya, setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Apabila tidak melapor, akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 7 Ayat 1. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pemungutan PPN. Yang pertama yaitu pajak objektif. Maksudnya, pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak atau WP sebagai subjek pajak. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Maksudnya, secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, dan melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu multi-stake tax. Maksudnya, dilakukan secara bertahap dari pabrikan sampai konsumen akhir. Selanjutnya yaitu dipungut menggunakan faktur pajak. Pengusaha kena pajak atau PKP sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Selanjutnya, bersifat netral. Dikenakan baik atas konsumsi barang
maupun jasa dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Berikut adalah contoh SPT masa PPN. Selanjutnya yaitu ada contoh SPT masa PPNBM. Dan berikut tampilannya. Oke, selanjutnya itu saja yang bisa saya presentasikan. Sebelumnya, ada yang ingin saya sampaikan tentang pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.